Selamat lingun alatai salam sujud karendem melempang. Nakuan pada semandia yang menyukai buatnya YouTube-nya di Berantian Impang. Sekarang saya membuat YouTube mau membahas masalah macam-macam lah. Santet menyantet ini lagi rame nih, santet menyantet ini. Yang seperti itu. Santet itu bisa kembali kepada orang mengirim, pasti itu. Bukannya enggak, pasti. Apalagi kalau orang yang kena santet ini berobat dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, pasti. Kalau dia menyantet bunuh, pasti akan kembali kepada orang itu. Kalau orang itu masih ada umur, pasti biasanya sakit parah. Biasanya seperti itu. Kembalinya ke spiritualnya apa? Pertama kembali spiritual, pasti ke spiritual. Tapi spiritualnya ini biasanya kan punya pagar, punya benteng. Pasti akan kembali kepada orang yang menyuruh tadi. Jadi orang yang terkena karmanya sendiri balik dari santet itu nih. Oke. Biasanya santet ini kembali ke seorang spiritual. Tapi spiritual ini yang mempunyai pagar biasanya akan dia lempar kembali kepada orang yang suruh. Karena dia juga nggak mau dapat resiko. Kenapa? Biasanya orang yang mengobati santet ini biasanya dia mengembalikan itu double. Tidak akan pernah dia kembalikan satu. Pasti yang mengobati ini pasti memberi double. Kalau double ini yang spiritual yang membuat santet ini pasti dia juga punya benteng. Jadi dia lempar kepada orang yang menyuruh. Biasanya orang itu akan kurus, sakit kepala tidak berhenti. Itu ciri-ciri awalnya ya? Ciri-ciri awal. Kedua lagi kurus, kepala pusing, lebih parah lagi satu. Suka menus, kayak ditusuk-tusuk. Biasanya menusuknya itu di daerah belikat. Suka ditusuk di daerah belikat. Nah, setelah itu sekali-sekali dia merasa kayak pusing tapi keluar ada mimisan. Kayak keluar darah sedikit. Itu santetnya udah masuk ke dia itu mungkin 70%. Itu selalu ke fisik ya pasti ya? Pasti ke fisik. Pasti itu ke fisik. Nggak ada imbas ke bisnisnya, usaha atau apapun ada? Nggak, itu pasti ke fisik. Kalau fisiknya sakit, dia punya usaha bisnis, lama-lama duit yang bisnis itu punya habis buat berobat. Oke, katakanlah itu adalah karma dari apa yang dia buat ya. Dia sendiri ketika dia berobat masih mampu gak dia diobatin? Saya kasih tahu, selama ini orang yang menyantet orang sampai mati itu susah diobatin. Mungkin ini karma sudah dikasih Tuhan. Nah, jadi jangan ya kita nyantet orang. Kalau kita menyantet orang jangan, nggak usah guna. Kenapa saya kasih tahu? Saya hampir banyak mengobati orang kena santet ini. Kasihan. Ada yang orang yang sudah punya uang usaha habis buat berobat. Nggak ada. Sekarang sampai buat berobat aja ngutang kadang-kadang. Kasihan. Jadi jangan kita menyantet orang. Kalau kita merasa kita sakit hati dengan seseorang, doakan aja orang itu. Supaya orang itu dapat hidayah, supaya orang itu dapat berkat. Siapa tahu bisa berubah, kan seperti itu. Berarti bisa dibilang orang yang kena balik apa yang dia buat ini jauh lebih menderita dibanding orang yang disantet waktu itu ya? Iya. Benar. Santet itu tidak enak. Kenapa saya bilang santet itu tidak enak? Dulu saya pernah. Zaman dulu saya pernah. Setiap malam Jumat saya, sebelum saya memang saya duduk jadi seorang spiritual ini, setiap malam Jumat saya itu paha saya dan perut saya itu seperti dipakai pisau dihiris, benar-benar dihiris. Sebelum saya jadi seorang spiritual yang duduk, karena dulu saya bisnis, saya dulu usaha. Setelah itu saya memanggil leluhur saya. Saya manggil leluhur saya karena saya berobat sudah tidak ada yang bisa ngobatin saya. Setelah itu saya memanggil leluhur dengan beras kuning, karena kami orang Dayak itu selalu memegang beras kuning, dan aku mentehau sahur, belaku dohop umba sahur, belaku dohop umba balai keramat raja, mangat mendohop aku supaya menolong saya. Setelah itu nggak sampai 5 menit saya kesurupan. Setelah saya kesurupan, setelah itu leluhur saya mengatakan kepada keluarga saya bahwa saya harus mengobati orang. Bila saya mengobati orang, mereka akan menjaga saya dan barang itu akan hilang dan sendirinya. Sampai saat sekarang saya, alhamdulillah, saya sehat. Saya tidak pernah lagi kembali santet itu yang membuat saya menderita selama 1 tahun. Saya selalu setiap malam Jumat saya selalu bergulung-gulung di tempat tidur. Nah, itu yang membawanya itu menjadi seorang spiritual ya, karena pernah merasakan bagaimana? Pernah merasakan dan tidak ada yang bisa bantu saya. Akhirnya saya mengambil beras karena saya utus Dayak, dan aku utus uluh Dayak, utus Dayak Ngaju. Jadi aku memakai beras kuning ini, saya memanggil sahur, memanggil leluhur, memanggil penjaga di balai keramat raja Pasah Petahu.
Seperti itu. Jadi aku memanggil, setelah aku panggil itu saya bisa mengobati sampai sekarang. Dan mereka dekat dan mereka selalu masuk. Di saat saya mengobati siapapun, leluhur saya selalu masuk ke tubuh saya dan untuk membantu orang-orang yang sakit atau apapun seperti itu. Tapi jujur saya tidak pernah menyantet orang. Karena pernah menjadi korban ya. Karena saya pernah menjadi korban. Sepanjang Nyai pernah jadi sepanjang Nyai jadi paranormal, pernah ada gak orang yang datang ke Nyai itu untuk berobat karena dia dapat balikan dari santet itu dia sendiri? Ada. Bisa kan? Saya bilang hanya satu, minta sama Allah. Saya tidak bisa mengobati, tapi kamu minta sama Allah Ta'ala. Kamu minta sama Tuhan. Semoga Tuhan itu bisa membantu untuk menyembuhkan ya. Karena yang saya lihat saya tidak bisa balikin, karena bisa ngobatin. Karena kalau udah santet itu, apalagi orang yang menyantet ya, biasanya itu kiriman itu double. Kalau kita salah-salah bisa kembali ke kita yang mengobati. Makanya saya biasanya memilih untuk dia untuk mencari orang lain lagi. Saya ada satu, jangan pernah kita melukai orang, jangan pernah kita menyakiti orang. Kalau zaman saya dulu mungkin karena iri dengki lah, mungkin bisnis usaha seperti itu. Mungkin ada orang yang tidak nyaman dengan usaha saya kan seperti itu. Itulah hidup. Kita tidak perlu melihat harta orang begitu besar kaya lain, tidak perlu kita punya iri dengki. Kalau kita mau kaya, kita berusaha. Daripada kita melukai orang itu, lebih bagus kita berusaha supaya kita bisa kaya seperti dia. Tidak perlu kita melukai orang, tidak perlu kita menyakiti orang. Kenapa? Hidup di dunia itu sebentar. Tidak ada orang hidup di dunia ini bisa 200-300 tahun itu tidak ada. Paling lama 90 tahun zaman sekarang. Seperti itu. Jadi jawaban saya, jangan pernah melukai orang, jangan pernah menyakiti seseorang. Kenapa sahabat saya? Hukum karma itu ada. Karma itu akan dirasakan semasa kita masih hidup. Bukan serasa kita sudah meninggal nggak akan dapat karma itu. Beda lagi karmanya. Hukumannya lebih beda lagi, kan Tuhan yang memberi hukuman. Tapi di saat hidup di dunia ini nggak ada gunanya. Lebih bagus kita menjaga keluarga kita, membuat kehidupan kita bahagia, kita bisa membantu orang lain. Itu aja sahabat-sahabat saya. Terima kasih banyak menonton YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Bila mana saya ada salah kata, saya salah ucapan saya atau membuat hati kalian kecewa, menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Namanya saya seorang manusia, saya mohon maaf.